Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 kelas E1 akan menjelaskan tugas pertama kami, mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andit Zulkarnain Ilyas BAMM dan Bapak Silverius Teiseran SST PMAT. Adapun pokok pembahasan kami pada kali ini, yang pertama, perkenalan anggota. Yang kedua, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Nindya Praja Carlos J. Caviar mengenai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Nindya Praja Febrian Diki Wahyudi mengenai sistem pengawasan keuangan negara. Dan yang keempat, penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Nindya Praja Putri Alkion Salsabila mengenai desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Dan yang terakhir, kesimpulan penutup. Pertama, adapun anggota kelompok 4 kelas E1. Yang pertama ada Alkion Salsabila. Yang kedua ada Carlos Gerald Caviar. Yang ketiga ada saya Fahra Putri Adikia. Dan yang keempat ada Febrian Diki Wahyudi. Adapun penyampaian materi pertama mengenai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan disampaikan saudara Karl. Menurut Kurniawan Dalam Pasolong, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum serta sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik pelayanan publik. A. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan dan berbelit-belit. B. Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. C. Pemberian pelayanan diusahakan agar efektif dan efisien. D. Pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan. E. Pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. Sistem pengawasan keuangan negara. A. Tujuan pengawasan keuangan negara. Yang pertama adalah untuk menjaga agar anggaran yang telah disusun ini benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua adalah untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan pembelanjaan pengeluaran negara ini sesuai dengan apa yang telah digariskan. Yang ketiga adalah untuk menjaga agar pelaksanaan APBN itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. B. Pengawasan menurut ruang lingkupnya. A. Pengawasan internal. Pengertian pengawasan internal ini dibagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengawasan internal secara sempit itu dilakukan oleh aparat yang berasal dari internal lingkungan departemen atau lembaga yang diawasi itu sendiri. Secara luasnya dilakukan oleh aparatur pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. B. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif. Kemudian arti keuangan negara atau state finance dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara ini yang didasari oleh pasal 34 di mana dijelaskan bahwa hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan kebijakan anggaran ini seperti pidana, penjara, dan denda. Kemudian pada pasal 35 juga dijelaskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara itu wajib mengganti kerugian jika melanggar hukum tersebut. Kemudian sistem pengelolaan keuangan negara ini wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan kebijakan tersebut. Karena bukan rahasia umum lagi jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu.
Dan tentu tindakan ini sangat merugikan bagi rakyat dan negara kita. Itulah mengapa setiap penggunaan dana negara itu harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi 3, yaitu desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Desentralisasi itu sendiri merupakan suatu asas dari asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis. Melalui pelimpahan wewenang tersebut itulah pemerintah tingkat bawah memiliki inisiatif tersendiri untuk mencari solusi dan mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, desentralisasi menurut Pancasila dan Konstitusi menjadikan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai sistem yang dianut, yaitu yang pertama, game teori. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik masyarakat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempengaruhi hak-hak demokrasi. Selanjutnya, dari sudut teknik organitoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintah daerah atau desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien yang dianggap lebih utama diurus oleh pemerintah setempat. Pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah. Yang keempat, dari sudut kultural, desentralisasi diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, atau latar belakang sejarahnya. Yang kelima, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Yang selanjutnya, konsekuensi dari adanya kebijakan desentralisasi ini adalah diberikannya hak otonomi kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun kesimpulan, pada materi pertama, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas pencapaian pemerintahan yang baik. Materi kedua, pengawas keuangan negara selalu memiliki adil dalam setiap tahap penyusunan anggaran hingga tahap akhir, yaitu pertanggungjawaban. Hal ini bermaksud untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap tahap yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada atau yang berlaku. Pengawasan juga menjadi pencegahan kebocoran yang bisa mengakibatkan korupsi oleh oknum tertentu. Untuk mencegah terjadinya kebocoran seperti ini, pihak pengawas tentu harus memastikan bahwa semua aspek-aspek pengawasan harus dilakukan dengan baik. Bahkan, harus dilakukan dengan peningkatan pada aspek-aspek yang ada sehingga pengawasan semakin ketat dari waktu ke waktu. Sebagai masyarakat, tentu kita berharap yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pengawasan keuangan negara menjadi salah satu hal yang paling rawan terhadap kebocoran sehingga menyebabkan tindak kerugian dari oknum tertentu. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama dengan pemerintah menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih. Pada materi ketiga, desentralisasi bukanlah tujuan melainkan alat, yaitu alat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif, serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dan regional untuk mengatur keputusan mereka sendiri, dan melalui hubungan yang lebih dekat antara otoritas pusat dan lokal. Sistem efektif dari pemerintah lokal memungkinkan untuk respon kebutuhan masyarakat dan prioritas didengarkan. Dengan demikian, ada jaminan bahwa
intervensi pemerintah akan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat yang bervariatif. Demikian pemaparan dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.